Assalamualaikum sahabat-sahabat tercinta semuanya. Selamat datang kembali di channel saya. Semoga dimanapun kalian berada senantiasa sehat, bahagia, dan dilimpahi keberkahan dalam segala hal yang Allah berikan. Amin amin ya robbal alamin. Yuk ikut kita. Pernahkah terlintas di dalam pikiran kita, di dalam kesadaran kita bahwa apa yang kita peroleh pada saat ini, apa yang kita capai pada saat ini, itu adalah akumulasi dari doa-doa kita di masa lalu. Mungkin sebagian dari kita bahkan sudah melupakannya. Kita pernah melantunkan doa-doa kita ketika pada kesenyapan sang waktu. Kita pernah melantunkan doa-doa, membisikkan kepada hamparan bumi pada pelukan sang malam. Ketika kita melantunkan doa-doa kita, ketika dalam derai air mata tanpa seorang pun yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita membisikkan doa kita di hamparan bumi dalam pelukan sang malam. Maka suatu saat semuanya akan berbuah indah. Mungkin boleh jadi kita sekarang lupa doa-doa kita, tetapi ingatlah bahwa Allah tidak akan pernah lupa akan segala doa dan harapan-harapan para hambanya. Saya teringat dulu sekali sangat ingin punya rumah tempat tinggal di dekat masjid. Saya membayangkan, ya Allah, betapa nikmatnya orang-orang yang
rumahnya dekat dengan masjid. Mereka setiap saat pada waktu yang tepat bisa mendengarkan suara azan, otomatis bisa sholat dengan on time. Kemudian mendengarkan suara orang mengaji, mendengarkan aktivitas-aktivitas yang ada di masjid dan sebagainya. Masya Allah, itu dulu sekali. Dan saya berharap, Masya Allah, ya Allah, seandainya Engkau menempatkan hambamu yang hina ini punya tempat tinggal di dekat masjid, betapa bahagianya dan betapa beruntungnya. Nah, sampai suatu saat ketika saya mengaji, mendapatkan sebuah ayat di dalam surat Al-Mu'minun ayat ke-29 yang bunyinya Rabbi anzilni munzalam mubaraka wa anta khairul munzilin. Nah, yang artinya, ya Allah, tempatkanlah aku di tempat yang diberkahi, karena Engkaulah sebaik-baik pemberi tempat. Maka kemudian saya pakai ayat ini untuk saya tambahkan, saya selipkan di dalam doa-doa saya. Dan itu berlangsung selama bertahun-tahun. Ya, namanya manusia kadang lupa, kadang ingat. Tetapi sepertinya keinginan untuk punya tempat tinggal di masjid itu sudah tertancap di dalam hati. Entah itu nanti kapan terwujud, wallahu a'lam. Nah, barulah beberapa tahun kemudian, nah, Allah betul-betul menjawab semua permohonan hambanya. Bukankah di dalam Al-Quran juga ada sebuah perintah, ud'uni astajib lakum, berdoalah, bermohonlah kalian kepada aku, niscaya akan aku kabulkan. Nah, kalau kita mau memahami, tidak sekedar membaca, kemudian kita amalkan. Nah, doa-doa yang senantiasa kita lafalkan, yang senantiasa kita rutinkan. Mungkin di awal-awal kita itu langsung berharap, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nah, tapi kemudian dengan berjalannya waktu, kita itu sudah terbiasa. Dan akhirnya kebiasaan berdoa itu menjadi sebuah kebutuhan. Dan bukankah dengan berdoa itu juga sebuah ibadah? Ruhul ad-du'a'u ruhul ibadah. Nah, seperti itu. Jadi kepada teman-teman yang saat ini sedang berjuang untuk mewujudkan impian-impiannya, yang berjuang untuk harapan-harapan indah di hidupnya, teruslah berikhtiar maksimal. Siapa sebagai seorang yang beriman, siapa yang tidak ingin berziarah ke makam Rasulullah, ingin ikhram, ingin pergi ke Baitullah, siapa? Nah, masukkan semua keinginan kita, cita-cita kita. Siapa sebagai seorang yang beriman tidak ingin untuk bisa bersedekah sebanyak-banyaknya, menolong, memanfaatkan hidup untuk kebaikan dan untuk kemanfaatan bagi orang banyak. Semua pasti ada keinginan seperti itu. Cuma kita berusaha, dan usaha itu kita iringi, kita sandarkan semuanya kepada Allah. Rasulullah pernah menyampaikan bahwa ad-du'a'u silahul mu'minin. Doa itu adalah senjatanya bagi orang-orang yang beriman. Nah, silahkan para sahabat, boleh kita bermimpi, boleh kita memohon, asal yang memang masuk logika ya. Nggak mungkin kan kita pingin bintang jatuh dari langit kan, seperti itu. Jadi sunatullah tetap berjalan, kita tetap maksimalkan ikhtiar kita. Nah, terkadang bisikan-bisikan itu ada muncul di mindset kita bahwa kayaknya nggak mungkin deh aku bisa naik haji, kayaknya nggak mungkin deh aku bisa umroh. Nah, apakah kita tidak percaya pada kekuasaan Allah?
Allah Maha Kaya, Allah Maha berkehendak. Kalaupun Allah sudah berkehendak, insya Allah tidak ada yang tidak mungkin. Bagi Allah segalanya tidak ada yang tidak mungkin. Karena itu niatkan, kalau memang kita punya suatu keinginan, apalagi itu adalah keinginan yang memang betul-betul mulia, mohonkan betul-betul kepada Allah. Nah, sambil terus kita berikhtiar sebagai manusia, karena memang wilayah kita adalah wilayah ikhtiar. Selanjutnya pasrahkan semuanya kepada Allah. Di sini saya hanya berbagi contoh yang nyata. Ketika kita pada beberapa tahun yang lalu, tepatnya 4 tahun yang lalu, mungkin ada, nanti sahabat bisa lihat video saya sebelumnya. Ketika saya mendapatkan musibah kebakaran, saya dizerokan oleh Allah. 0, mulai dari titik 0 lagi. Nah, sepertinya sudah habislah kehidupan ini, sudah selesai, tapi tidak. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ternyata Allah punya rencana yang terindah. Disitulah Allah ternyata dengan caranya apa? Memberikan buah dari apa yang saya baca, saya rutinkan. Rabbi anzilni munzalam mubarakan wa anta khairul munzilin. Ya Allah, tempatkanlah aku di tempat yang diberkahi, karena Engkaulah sebaik-baik pemberi tempat. Akhirnya apa? 4 tahun. Akhirnya saya mendapatkan sebuah jawaban dari doa-doa saya. Saya ditempatkan bahkan melebihi dari ekspektasi saya. Saya hanya berdoa, ya Allah, tempatkanlah aku di tempat yang punya rumah dekat dengan masjid. Nyata saya sekarang berdampingan 2 masjid besar. Masjid Agung An-Nur, itu tempat kalau ada acara-acara akbar, ada acara-acara nasional, juga ketika sholat Idul Fitri, Idul Adha, saya sholat di Masjid An-Nur. Dan untuk yang sehari-hari, khususnya ketika tiap pagi jamaah subuh, saya sholat di dekat rumah yang hanya berjarak sekitar 25 meter, yaitu Masjid Waqaf, yaitu Darun Najah. Nah, ini suasananya sangat nyaman dan subur, makmur dengan jamaahnya. Masya Allah. Untuk sahabat-sahabatku tercinta yang saat ini sedang berjuang untuk keluarga, untuk putra-putrinya, jangan pernah lelah, jangan pernah berputus asa, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Karena ketika kita punya niat baik, kemudian kita wujudkan dengan ikhtiar maksimal. Dan yang utama, kita tidak hanya mengandalkan, menyandarkan pada usaha kita, tetapi sepenuhnya kita sandarkan segala harapan indah itu kepada Allah. Maka iringilah segala usaha kita itu dengan doa, doa dan doa. Akumulasi doa itu berarti bukan hanya 1 kali, tetapi berkali-kali dan berulang-ulang. Nah, pengulangan doa itulah yang nanti akan mengalir seiring dengan aliran darah kita, dan itu menjadi penyemangat kita di dalam aktivitas kita. Maka jangan pernah berputus asa ya. Nah, selalulah untuk kita berdoa. Ingat, ud'uni astajib lakum. Allah akan mengabulkan pada suatu saat nanti sesuai dengan kehendak Allah. Kapan waktu yang tepat, kapan waktu yang memang betul-betul akan menjadi indah pada saatnya, itu nanti serahkan kepada Allah. Tugas kita hanyalah ikhtiar maksimal, selanjutnya pasrahkan semuanya kepada Allah. Semangat berjuang. Suatu saat saya ingin melihat wajah-wajah kalian semuanya yang dulu lelah berurai air mata akan tergantikan dengan lukisan senyuman di wajah kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.